Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada materi PAI. Kali ini kita mempelajari bab Mari Belajar Surat Al-Ma'un, pembelajaran ke-6. Adapun tujuan pembelajarannya ada 3 poin. Yang pertama yaitu terbiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, memahami kandungan surat Al-Ma'un. Yang ketiga, mengimplementasikan kandungan surat Al-Ma'un dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai ke materi, ada lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga pembelajaran kali ini diberi kemudahan dan diberi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Surat Al-Ma'un ada 7 poin. Yang pertama, surat Al-Ma'un urutan surat ke-107 dalam Al-Quran. Yang kedua, surat Al-Ma'un terdiri dari 7 ayat. Yang ketiga, surat Al-Ma'un tergolong surat Al-Makiyah. Dan yang keempat, surat Al-Ma'un turun setelah surat At-Takatsur. Yang kelima, nama Al-Ma'un diambil dari ayat yang ketujuh. Yang keenam, Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Dan yang terakhir, yang ketujuh, nama lain dari surat Al-Ma'un yaitu Ad-Din, Al-Yatim, dan Al-Takzib. Bacaan surat Al-Ma'un, pasti anak-anak semuanya sudah hafal. Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yakhuddu ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Terjemahan surat Al-Ma'un. Ayat pertama, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, yaitu orang yang menghardik anak yatim. Menghardik adalah menyakiti, tidak suka, menggunjing. Ayat yang ketiga, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Ayat keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya meskipun dia sholat, dia akan celaka kalau sifatnya dia itu suka menghardik anak yatim. Yang kelima, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Yang kelima ini juga penjelasan dari ayat yang keempat. Meskipun orang itu sholat tetapi dia lalai, maka dia akan celaka. Maksudnya lalai di sini adalah suka menunda-nunda sholat, suka mengakhirkan waktu sholat. Contoh, sholat duhur itu 11:30, dia itu lalai, tapi dia sholat, dia lalai, dia mengerjakan jam 2. Itulah termasuk orang-orang yang celaka. Ayat ke-6, orang-orang yang berbuat riya. Riya yaitu orang yang suka pamer, orang yang ingin ibadahnya dilihat orang lain. Ayat ke-7 yaitu dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Kandungan surat Al-Ma'un. Surat ini menggambarkan orang-orang yang tidak peduli dengan sesama, seperti tidak mau berinfak, serta tidak menyantuni anak yatim, dan tidak mau membantu fakir miskin.
orang seperti itu digolongkan sebagai pendusta agama. Jadi anak-anak harus ingat bahwasannya Allah sudah menjelaskan dalam surat Al-Maun, kita harus peduli dengan sesama. Kita harus memberi orang yang berhak diberi atau kekurangan, seperti orang fakir miskin, orang yatim, atau orang yang sedang tertimpa musibah seperti tertimpa musibah banjir, tanah longsor. Dia itu kekurangan harta benda, makanya kita harus membantu. Dengan membantu itulah wujud syukur kita kepada Allah, bahwasanya kita bersyukur telah diberi lebih rezekinya, diberi kesehatan. Mudah-mudahan dengan membantu hidup kita menjadi berkah. Ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, suka menghardik anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makan fakir miskin. Yang ketiga, lalai dalam sholatnya. Yang keempat, ria, ingin mendapat pujian orang lain. Dan yang kelima, enggan memberi bantuan pada sesama, seperti yang sudah Bu Maria jelaskan pada terjemahan surat Al-Maun. Ciri-ciri orang yang tidak mendustakan agama. Yang pertama, membantu biaya pendidikan. Meskipun kita masih anak-anak, kita bisa menyisihkan uang jajan kita dengan ditabung. Apabila nanti tabungannya sudah banyak, kita berikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim, atau ke panti asuhan agar digunakan untuk pendidikan, karena pendidikan itu sangat penting anak-anak. Yang kedua, memperhatikan kesejahteraan. Apabila kita punya tetangga yang kekurangan, saudara yang kekurangan, maka kita mempunyai kewajiban untuk membantu saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita yang kekurangan. Yang ketiga, membantu kebutuhan sehari-hari. Seperti saat ini, saat-saat pandemi, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya. Maka dari itu, kalau kita mempunyai rezeki yang lebih atau makanan yang lebih, kita bisa memberikan kepada orang lain. Jangan dibuang, karena banyak orang yang tidak bisa makan pada saat ini, karena kita sedang ada pandemi atau musibah dengan adanya penyakit ini. Semoga dengan memberi, rezeki kita dilipat gandakan, kehidupan kita lebih berkah, dan yang pasti dijamin oleh Allah akan masuk surga. Adapun tugas untuk besok, anak-anak menghafal surat Al-Maun dan mengirim video pembelajaran bisa lewat Google Classroom atau WA. Terakhir mengumpulkan minggu depan tanggal 21 Oktober 2020. Yang perlu diperhatikan yaitu bagaimana membaca dengan tajwidnya, makhrajnya, dan kelancaran dalam membaca agar mendapat nilai yang sempurna. Semoga bermanfaat. Bu Maria akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.